Dan dikabarkan juga ijazah dari Jokowi ini menunjukkan error atau tidak sesuai. Baik, pemirsa, sementara itu hari ini sekali lagi dalam gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ini ada yang lebih jelas bisa di center. Ya, sama 100. Warnanya 500. salah sama 100 ya. Warnanya beda ya. Nilainya berapa itu? 100 Pak. Kalau yang Sama-sama 100. sama-sama 100. Warnanya Satu 500. Itu nggak akan membuktikan ijazahnya asli atau palsu kok. Itu hanya syahwat aja yang mau mengejar kami untuk kami itu ditersangkakan dengan kasus pencemaran nama baik atau fitnah. Itu aja, nggak akan membuktikan ijazah. Makanya ijazah itu harus dibuktikan di tempat lain. Contohnya kemarin juga udah ada sidang baru kemarin di Solo, ya, yang kemudian digugat. Ini gugatan baru lagi ya, Mas? Gugatan baru lagi, nanti akan banyak gugatan, dan ini makin menunjukkan ketidakpercayaan terhadap ijazah yang memang palsu itu, ya 99,9 palsu itu makin banyak, dan itulah memang sudah keniscayaan masyarakat. Ya, pertama saya ingin mengucapkan kata-kata merdeka. Bahwa pada hari ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan, dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir. Ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai Pak JB Irfan, mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor, ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan, ya. Kemudian yang kedua, UGM selaku tergugat 2, tergugat 3, yang notabene adalah tempat di mana Bapak Joko Widodo berkuliah dan sudah berulang-ulang dinyatakan oleh Bu Rektor, oleh Wakil Rektor, ya, bahwa beliau alumni UGM, itu pun hanya menunjukkan kopi dari persidangan. Jadi tidak ada kopi ijazah pun tidak ada. Yang keempat, yang sangat menggembirakan, polisi selaku pihak yang menyita ijazah, ya, yang kami gugat, dan inilah yang saya bilang kecerdasannya, polisi tidak mengajukan bukti. Nah, artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah itu tidak ada. Tidak ada, ya. Oleh karena itu secara teknis lebih rinci nanti disampaikan rekan kami, dan juga prinsipal akan kami tunjukkan ijazah. Jadi harapan kami hari ini kami bisa melihat, meraba, menerawang ijazah itu tidak akan kesampaian, begitu. Nah, ya, terus ini saya ralat kembali saksi. Jadi mekanismenya tanggal 13 itu ada 2 versi. Dari pihak tergugat diberikan kesempatan untuk menunjukkan ijazah. Kemudian dari kami diberikan kesempatan menghadirkan saksi, dan saksinya kami ralat. Yang pertama adalah Pak Rujito yang memegang ijazah asli UGM Fakultas Kehutanan 1985. Jadi kami ralat, bukan Pak Insinyur KPH Bagas. Kemudian yang kedua adalah Komjen Purnawirawan Ugrosino. Jadi 2 itu sesuai permintaan, dan kami sangat bersyukur luar biasa. Permintaan saya yang terakhir dari kami selaku ketua tim, nanti disambung rekan-rekan yang lain. Dengan persidangan ini saya berharap perkara terhadap Profesor Dr. Tifa Salpadila dihentikan. Karena pengadilan perdata sebagaimana yang dimaksudkan oleh mantan Ketua Komisi Mahkamah Konstitusi Profesor Mahfud tidak pernah ada di sini. Ya, selamat datang kembali di channel ini. Kita sudah melihat sebuah cuplikan video yang cukup menarik
dalam polemik perkara ijazah mantan Presiden Joko Widodo yang terus bergulir, kita melihat bahwa sebuah momen di mana ijazah Jokowi ini diperiksa, teman-teman, banyak sekali spekulasi yang terjadi, terutama dalam hal ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo tersebut, yang menyebut bahwa ijazah itu ya ketika diperiksa error dan segala macam. Tapi kita nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi, karena dari cerita ya penyidik Polda Metro Jaya, maksud saya dari pernyataan dari para tersangka ini, teman-teman, dalam dalam gelar perkara khusus ya, penyidik Polda Metro Jaya memberikan satu hal, bahwa ijazah yang disita oleh penyidik Polda Metro Jaya terhadap ijazah Jokowi itu tidak boleh dipotret dan tidak boleh mendekat, bahkan untuk diraba pun tidak bisa. Nah, hal ini, momen ini yang selalu dijadikan oleh para tersangka, teman-teman, yang menyatakan bahwa semakin meyakini kalau ijazah Jokowi tersebut adalah palsu. Nah, jadi teman-teman, dalam hal ini bahwa bagaimana dengan menurut Anda? Ya, apakah dengan ada momen-momen yang seperti ini, ya dalam penyitaan yang sebenarnya kalau misalnya asli ijazah tersebut, ya maksudnya tidak perlu mengkhawatirkan lagi, tidak perlu ragu lagi untuk bisa ditunjukkan. Bahkan kabarnya sampai detik ini pun seorang mantan Presiden Joko Widodo itu tidak pernah menghadiri persidangan, apalagi persidangan pra-peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo terkait dengan keberatannya ketika dilakukan penangkapan terhadap dirinya dan begitu juga Dr. Teva. Oke, dikatakan di sini bahwa jika terbukti palsu ijazah Jokowi, semua termonya juga diceploskan ke penjara. Ya, licik ya yang harus diselamatkan kepada dirinya, bukan bapak bangsa. Dari dulu sudah, kalau dia jujur, tapi karena dia tidak jujur, ya seperti ini, licin seperti belut. Nah, jadi teman-teman, bahwa ini selalu dikaitkan ya kalau dari awal kasus ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo ini, kita melihat bahwa hal ini cukup memberikan satu momen. Kalau dari awal ijazah itu sudah ditujukan, sudah diperlihatkan, tentu hal ini tidak memberikan satu hal yang membuat publik itu sepertinya mempertanyakan ya ijazah tersebut kalau dari awalnya sudah ditujukan. Tapi bagaimana tidak, para tersangka selalu mempertanyakan karena memang ijazah itu dari awal tidak pernah ditujukan. Bahkan dalam gelar perkara khusus pun kita melihat para tersangka ini masih dibatasi. Ya, siapapun ya tentu ini merasa penasaran ya begitu ya. Apakah ijazah tersebut asli atau palsu, teman-teman? Tentu yang memberikan satu hal yang sepertinya ada yang tidak beres ya, ketika ya kalau dilihat saja tidak boleh ya, apalagi dibatasi waktu dan kemudian tidak boleh dilihat dan tidak boleh diraba dan segala macam. Tentu seakan-akan ada sesuatu hal yang tidak sesuatu hal yang dirahasiakan ya di dalam ijazah tersebut. Pokoknya seluruh ya, kalau ada ijazah nggak bakalan lama, pasti Mulyono langsung menunjukkan. Dan kalau penegakan hukumnya termasuk kepolisian jujur dan tidak mau disuap oleh Jokowi dengan duit haram, ijazah palsu Jokowi sudah lama selesai. Ya, mantap ya, hukuman yang jujur ini pasti ada orang yang punya yang kuat. Jika memang asli, tidak akan berlarut-larut ya. Jadi teman-teman, sebenarnya kalau misalnya asli ijazah itu sebenarnya tidak pakai lama dan bahkan tidak menunggu waktu demi waktu ya. Ya, maksudnya dari awal itu sudah ditujukan kalau sebenarnya ijazahnya ada. Nah, kemudian dikatakan oleh netizen bahwa aneh ya, ada kasus ijazah sampai berbalik-balik seperti ini. Aneh tapi nyata begitu. Ayo Bang Hotmat, tegakkan keadilan, bereskan ijazah Jokowi. Nah, jadi teman-teman, ini untuk membereskan ijazah ini sebenarnya cukup sepele. Bahkan berbagai pihak sudah menyampaikan hal begitu.
Ya, sebenarnya kasus ini cukup sepele dan cukup gampang sekali kalau mau ini dituntas. Nah, tapi kenapa ini ya sepertinya ada dibiarkan begitu teman-teman, bahkan ya diperiksa pun, bahkan dipaksa untuk hadir di persidangan pun tidak pernah kita lihat. Tangkap segera Yakub, cukup pembela ijazah palsu, jangan dibilang error, bilang aja palsu. Bahkan akibat ijazah rekayasa jadi error karena memalsukan nomor induk. Nepalkan saja Jokowi sekarang juga dan kebenaran pasti akan datang. Terima kasih para penjuang kebenaran. Oke. Kemudian bahwa ijazah apa yang kamu tujukan, panggilan sidang aja nggak berani datang. Ya betul ya. Kalau Pak Jokowi mau mungkin bisa datang di persidangan, menunjukkan ijazahnya, memperlihatkan ijazahnya, mungkin saja Roy Suryo ini mungkin ketakutan teman-teman. Ya, karena kalau misalnya Pak Jokowi datang di persidangan, itu artinya bahwa ijazah itu ada. Tapi kenapa dalam sidang yang dilakukan di PN Solo itu, Pak Jokowi ya dalam pernyataan Roy Suryo tidak pernah menghadiri persidangan, bahkan tidak pernah datang untuk menghadiri sidang. Apalagi dalam sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo, kita lihat bahwa di mana para tersangka ini menyampaikan bahwa ya ijazah itu semakin meyakini kalau itu ijazah palsu. Terlalu banyak pengkhianat di negara ini yang membuat kasus ini berlarut-larut. Ijazah mau dikeluarin di persidangan bohong itu ya, sudah ketahuan tidak punya ijazah, jadi error otak Jokowi. Ya tunjukkan ya. Kemudian kesukaan kepenjarahan semua karena sudah melindungi kejahatan. Ya, jadi artinya teman-teman bahwa memang kalau misalnya Jokowi tidak hadir nantinya di persidangan karena ini katanya sudah mau P21, ya bagaimana penegakan hukum? Apakah berani atau tidak untuk memanggil Pak Jokowi, mendesak Pak Jokowi untuk hadir di persidangan tersebut? Itu saja teman-teman, sampai ketemu di postingan.